Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Kamil Baik. Ya, di video tutorial kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana membuat laporan PKL kembali ya. Nah, ini di sini sudah saya buatkan contoh laporannya. Ini dari salah satu subscriber yang kemarin minta dibuatkan laporan PKL atau prakerin. Nah, di sini saya akan share buat kalian semua dan bagaimana cara mengubah atau mengeditnya ya. Nah, bisa kalian perhatikan, saya jelaskan di sini biar kalian nanti paham untuk mengeditnya dan merubahnya. Ya, pertama ini adalah laporan tentang akuntansi ya, jurusan akuntansi di SMK. Nah, ini salah satu laporan dari subscriber dari Makassar ya. Oke, pertama yang harus kalian edit atau rubah udah jelas. Di sini kalian harus rubah. Ini perusahaan atau industri di mana kalian ditempatkan. PKL-nya kalian rubah nama perusahaannya, kemudian ini judulnya kalian rubah. Jadi judulnya itu kalian ditempatkan di bagian apa dan mengerjakan apa di tempat perusahaan itu. Contoh ini misalnya mengerjakan tentang pendaya gunaan zakat atau di bagian divisi pendaya gunaan zakat gitu. Kemudian udah pasti logo kalian rubah sesuai dengan logo sekolah kalian masing-masing. Nama, NIS, kelas, sama program keahliannya apa. Berarti kalau misalnya ini tentang akuntansi, berarti jurusannya akuntansi. Kemudian ini dirubah nama sekolahnya. Kemudian lanjut, ini di lembar pengesahan sekolah. Nah, ini bisa kalian rubah. Nah, saya merahkan yang harus dirubah. Ini, kemudian ini tanggal pengesahannya. Nah, ini kepala program akuntansi di sekolah kalian siapa. Kalau misalnya ada NIP-nya berarti cantumkan, kalau tidak ada ini hapus saja. Kemudian nama pembimbing. Nah, pembimbing yang di perusahaan ya, bukan yang di sekolah. Kalian cantumkan di sini. Oh ya, ini pengesahan sekolah berarti nama pembimbing yang di sekolah. Kemudian nama kepala sekolah kalian. Nah, ini baru lembar pengesahan yang perusahaannya. Nah, ini kalian rubah. Kemudian ini nama direktur atau pemimpin perusahaan. Nah, ini baru nama pembimbing yang di perusahaan kalian rubah. Siapa namanya. Kemudian ini lembar pengesahan sidang. Nah, ini lembar pengesahan sidang itu kalian rubah juga sama seperti yang lembar pengesahan di atas. Nah, nanti kalian dapat jadwal pengujinya siapa, penguji satunya, penguji duanya siapa, kalian rubah. Tapi kalau misalnya pengujinya cuma satu, berarti kalian hapus salah satunya. Kemudian kata pengantar nih, udah saya buatkan, tinggal kalian di sini tinggal ketik nama-nama yang harus kalian cantumkan sebagai tanda atau ucapan terima kasih di kata pengantar ini. Di sini udah saya kasih dalam kurung. Misalnya nama pemimpin perusahaan siapa, pendamping perusahaan di sini siapa. Kalau sudah ditulis nama-namanya, ini hapus saja yang dalam kurungnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau menambahkan nama yang lain yang lebih dari ini bisa kalian buat lagi yang baru. Atau kalian tambahkan ya. Kemudian di penulis, ini nama kalian. Nah, daftar isi yang otomatis sudah saya buatkan. Kalau misal kalian nanti daftar isinya atau di bagian lembar ada perubahan, tinggal kalian di sini klik update tabel, nanti akan berubah. Ini daftar isinya sudah saya buatkan, kemudian langsung masuk ke bab 1 pendahuluan. Pendahuluan sudah saya buatkan juga. Ini tidak usah dirubah. Yang perlu dirubah adalah di bagian ini nih.
Ini ada nama sekolahnya beda nih, kalian rubah. Kemudian ini juga kalian rubah. Nah, dirubah ini nama sekolah, kemudian mulai dari bulan apa, tanggal berapa, sampai selesai PKL-nya tanggal berapa. Kemudian ini kalian PKL-nya di kelas berapa mulainya. Ada yang kelas 11, ada yang kelas 12. Kalian rubah aja. Kemudian landasan ini tidak usah kalian rubah, lewat. Kemudian maksud dan tujuan prakerin juga lewat, ini tidak usah kalian rubah. Pengumpulan atau metode pengumpulan data ini bisa kalian rubah atau opsional, bisa tidak, terserah kalian mau pilih yang mana, atau mungkin mau ini seperti ini adanya ini, tapi kebanyakan sih menggunakan metode ini. Tidak usah dirubah kalau tidak mau pusing. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan prakerin ini kalian rubah. Mana yang harus dirubah, berarti mulai tanggal berapa kalian prakerin, kemudian di bagian apa, di mana, di bagian apa nih kalian rubah. Kemudian lanjut ke bab 2. Nah, ini sepertinya harus total dengan sesuai dengan tempat kalian PKL atau prakerin, atau sesuai dengan judulnya juga. Nah, karena di sini membahas tentang, di judul itu tentang pendayagunaan zakat, berarti kalian harus merubah tentang pengertian atau landasan teori tentang zakat. Gitu. Masuk ke bab 2 lagi. Kalau misalnya kalian ditempatkan di bagian tentang arsip atau surat menyurat, berarti kalian cari tentang pengertian surat, jenis surat, kemudian cara pengarsipan suratnya. Nah, itu kalian cari di googling atau bisa di lewat buku. Tapi sekarang lebih mudah googling. Nah, kalau kalian googling, jangan lupa itu linknya kalian kopas atau copy paste nanti sebagai daftar pustaka nanti dimasukin. Nah, karena di sini tentang zakat, berarti di sini tentang pengertian zakat, kemudian hukum, kemudian dan lain sebagainya. Nah, nanti itu bisa kalian cari di internet banyak sesuai dengan judul laporan kalian. Kemudian baru masuk ke bagian intinya, yaitu karena judulnya tentang pendayagunaan zakat. Nah, di bagian 2.2 ini kalian jelaskan tuh teori tentang pendayagunaan zakat. Nah, di sini baru jelaskan, cari kalian googling tentang pendayagunaan zakat bagaimana. Jadi kalau misalnya kalian judulnya tentang misalnya kalau administrasi perkantoran, misal tentang pembuatan surat undangan atau surat masuk atau surat keluar, berarti di sini kalian tentang pengertian surat, kemudian jenis surat dan lain sebagainya. Atau bisa kalian tanyakan nanti di kolom komentar di bawah, bisa kalian tanyakan kalau masih bingung. Jadi di landasan teori itu harus berhubungan dengan judul yang kamu pilih di laporan. Nah, judul itu tergantung kalian ditempatkan di bagian apa atau di divisi apa di perusahaan apa. Kemudian bisa kalian tanyakan juga di bagian apa misalnya di perusahaan kalian PKL itu tentang proses kerjanya. Soalnya itu nanti itu penting buat dibahas di bagian atau di bab 4. Nah, ini di bab 3 ini adalah gambaran umum perusahaan. Ini gambaran tentang perusahaan atau tempat kalian PKL. Nah, kalian bisa tanya atau minta datanya ke
perusahaan yang kalian tempat PKL atau bisa searching di webnya. Pertama yaitu tentang sejarahnya, kemudian tentang visi misinya, kemudian struktur organisasinya. Nah, ini minimal 3 poin penting ini harus kalian dapatkan. Atau misalnya ada tambahan tentang waktu jam kerja, itu boleh, silahkan masukin. Kemudian misalnya ada program di perusahaan itu apa, atau layanannya apa, kalian cantumkan di situ. Semuanya kalian kopas atau minta datanya di perusahaan. Pasti ada setiap perusahaan. Apalagi kalau perusahaan sudah ada webnya, itu enak banget, tinggal kalian kopas, rapihkan. Kemudian ini lewat saja karena tentang perusahaan. Kemudian masuk ke bab 4, uraian pelaksanaan praktik. Nah, di bab 4 ini sebenarnya adalah pembahasan di bagian judul. Karena berhubungan dengan kegiatan kalian prakerin atau uraian kegiatan yang kalian laksanakan di sana ngapain aja. Gitu. Di sini saya mulai dari waktu dan tempat pelaksanaannya dulu. Kemudian uraian prakteknya di sini saya kasih tabel nih. Nah, sebaiknya kalau misalnya kalian lebih bagus lagi itu sebelum kalian menguraikan praktiknya di sini, kalian kalau bisa tentang proses kerjanya nih, proses kerja yang berhubungan dengan judul yang kalian pilih. Proses kerja ya. Misalnya proses kerja pendayagunaan zakat. Nah, ini kalian jelaskan sampai diuraikan. Ini berhubungan dengan apa yang kalian kerjakan di tempat PKL. Contoh misalnya dari mulai proses pendayagunaan itu, misalnya masuk uang zakat, kemudian habis itu dikelola bagaimana, kayak gitu. Kemudian misalnya kalau misalnya judulnya beda, misalnya bisa cara membuat surat, atau mungkin cara pengarsipan surat masuk. Nah, ini kalian jelaskan prosesnya, cara pengarsipannya. Gitu. Kalau misalnya judulnya tentang pengarsipan surat, itu lebih bagus lagi. Baru nanti kalian jelaskan atau kalian cantumkan uraian praktik yang kalian kerjakan apa saja dari bulan pertama, bulan kedua sampai selesai. Contoh di sini saya sudah siapkan tabel di tanggal berapa kalian, di jam berapa sampai jam keberapa kalian ngelakuin apa atau kegiatannya apa gitu. Ini kalian lihat dari jurnal PKL atau apa namanya, jurnal uraian kegiatan yang dikasih dari sekolah. Kan biasanya kalian dikasih tuh jurnalnya, apa yang kalian lakukan, kegiatannya ditulis, nah diketik kembali di sini. Atau mungkin bahasanya kalian rangkum bisa di sini. Misalnya ini di bulan April kalian ngapain aja, ditulis di sini. Kemudian misalnya di bulan berikutnya. Nah, ini saya hapus dulu bentar. Oke, misalnya nih di bulan Mei-nya kalian ngapain aja nih, tinggal kalian isi. Kalau misalnya kalian mau nambahin selnya, tinggal ke blok, klik kanan insert row, tambahin berapa. Kemudian ini di bulan Juni. Nah, di bulan Juni kalian ngapain aja dijelasin di sini. Kemudian di sini ada rekapitulasi kehadiran prakerin. Kalian itu selama prakerin itu misalnya 3 bulan, di bulan April kalian hadir, jumlah hadirnya berapa, jumlah izinnya berapa, jumlah tidak hadirnya berapa, kemudian kalian jumlahkan nih
total dari ini berapa, total hadir berapa, izin berapa, sama tidak hadirnya berapa. Nah, itu kalian ditotalkan. Kemudian manfaat, ini dari manfaat tidak usah kalian ubah. Cuman nanti di sini ada nama perusahaan, kalian rubah nih. Oke. Kemudian cukup baru ke bab penutup. Nah, ini bab penutup. Tinggal kalian rubah nama sekolahnya. Saran tidak usah dirubah. Oke. Selesai. Kemudian daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini link yang sudah kalian copy yang tadi tentang landasan teori yang sudah kalian cari di googling misalnya di internet. Nah, linknya kalian kopas aja di sini. Mau berapapun linknya kalian copy di sini. Nah, itu sebagai dasar dasar referensi ya. Referensi kalian nyari materi itu dari mana. Nah, itu nanti takutnya untuk dipertanyakan saat sidang kalian. Kemudian ini lampirannya. Lampirannya harus kalian sertakan. Ada 5 lampiran di sini saya buatkan. Surat pernyataan, identitas siswa, identitas perusahaan, sama catatan pekerjaan praktik kerja industri. Nah, untuk surat pernyataan identitas siswa sampai ke 3 poin ini udah saya buatkan di sini di bawah. Tinggal kalian isi sesuai dengan data kalian. Ini juga identitas siswa. Oh ya, ini jangan lupa nih ditanda tangan sama orang tua kalian. Ini tanda tangan sama kalian. Kemudian kalau yang ini tanda tangan hanya kalian sendiri. Kemudian identitas nama perusahaan. Ini kalian minta datanya. Pada bagian apa kalian, alamatnya di mana, nomor telepon, dan lain sebagainya. Ini kalian tinggal isi. Kemudian ditandatangani sama pembimbing dari perusahaan. Kemudian selesai, tinggal lampiran. Lampiran yang belumnya itu berarti catatan pekerjaan praktik kerja. Nah, ini jurnal yang sudah kalian tulis secara manual, itu kalian di fotokopi lampirin. Dari mulai bulan pertama sampai selesai kalian lampirin. Kemudian jangan lupa foto-foto kegiatan saat kalian praktek, kalian masukin ke Word, dirapihkan, kemudian dicetak, lampirin. Gitu, selesai itu cara mengedit laporan prakerin yang sudah saya buat. Ini laporan prakerin yang kemarin dari salah satu subscriber saya di Makassar. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan share laporan ini dalam bentuk format RAR ya, yang nanti saya kunci dan passwordnya bisa kalian lihat di akhir video ya, passwordnya untuk RAR-nya. Saya kira sudah cukup untuk tutorial cara merubah dan edit laporan PKL kali ini. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.